Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim 207 juta. Jadi seperti apakah muslim di Indonesia ini? Menurut survei dari Wahid Education, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setiap pemeluknya berpegang teguh pada damai dan toleransi sesama muslim. 72% penduduk muslim menolak tindakan radikalisme atas nama agama. 88,37% penduduk Indonesia bebas memeluk agama sesuai pemikiran kesadaran dalam diri tiap individunya. Sekitar 65,35% negara wajib melindungi setiap pemikiran masyarakatnya. Seperti Undang-Undang 1945 bahwa setiap individu harus menyesuaikan bagi bangsa Indonesia. Menurut riset, 67,3% warga Indonesia mendukung nilai demokrasi. Mengapa demikian? Karena dalam berdemokrasi juga harus tetap menanamkan jiwa toleransi sosial, keagamaan, agar tercapainya negara yang damai. Jika dibiarkan, ribuan jiwa ini akan melakukan aksi radikalisme atas nama agama yang akan menyebabkan perpecahan di berbagai belahan daerah di Indonesia ini. Penyerangan terhadap rumah ibadah dilakukan oleh komplotan yang mencoba untuk memprovokasi negara di Indonesia. Ada beberapa faktor terjadinya intoleran dan radikalisme. Yang pertama, pemahaman konsep jihad harus menggunakan kekerasan. Materi ceramah berisi kebencian terhadap satu kelompok meski seagama. Maka dari itu pendidikan, pendapatan, serta tempat tinggal di desa maupun di kota bukan penghalang seseorang untuk memprovokatif yang namanya radikalisme. Jadi tantangan terbesar pemerintah saat ini ialah hukum yang tegas bagi pelaku hate speech serta memastikan kebijakan yang tidak diskriminan dan memenuhi hak warga negara baik itu agama, keyakinan, suku, ras, dan pilihan politiknya. Dan perlu diketahui bahwa pemerintah juga harus stop memberi dukungan kepada kelompok intoleran dan radikalisme. DPRD atau DPR harus menghapus dan atau merevisi undang-undang peraturan yang bertentangan dengan kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. NU dan lembaga keagamaan harus memperkuat basis anggotanya dengan pemahaman yang besar. Basis anggotanya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan ajaran agama yang baik juga pastinya serta kritis dan terbuka untuk dapat mendengarkan suara hati para anggotanya. Dengan memberikan edukasi atau pemahaman yang baik, maka setiap individunya akan mampu berpikir kritis bila ada suatu permasalahan yang kira-kira efeknya akan berdampak pada perpecahan negara.